Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem penyediaan air bersih. Jadi yang pertama kita bahas itu mengenai air bersih. Nah, sebelum kita lanjutkan ke menggambar jaringan dan lain sebagainya, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama kali yaitu kebutuhan alat plumbing. Jadi teman-teman kalau ingin membuat bangunan gedung dan lain sebagainya, tentu tidak asal-asalan dalam menentukan berapa banyak peralatan plumbing yang ada di bangunan tersebut. Nah, ini kita coba bahas terlebih dahulu seperti apa cara menentukan alat plumbing. Nah, ini sudah ada saya tampilkan tabel 2 untuk kebutuhan minimum alat plumbing ini dari SNI 8153 2015. Jadi kita langsung buka SNI-nya saja biar teman-teman nanti bisa mengetahui seperti apa cara penentuan kebutuhan alat plumbing. Untuk kebutuhan alat plumbing dimulai dari bagian ini dulu, teman-teman. Kita akan diskusikan kebutuhan minimum alat plumbing poin 4.3 pada SNI 8153 2015, di mana disampaikan alat plumbing yang dipasang untuk hunian harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam butir-butir di bawah ini. Nah, ini ada beberapa butir. Nah, nanti kita akan pahami sama-sama. Alat plumbing yang dipasang pada unit rumah tinggal atau ruangan dapat dilihat pada tabel 2. Nah, ini tabel 2-nya. Ada di sini cukup banyak nanti pilihan-pilihannya. Nah, poin pertama yang perlu kita pahami adalah ini dia teman-teman. Poin pertamanya yaitu menghitung perlengkapan alat plumbing. Jadi perlengkapan alat plumbing harus disediakan untuk jenis bangunan hunian dan kebutuhan minimum ditunjukkan dalam tabel 2. Jadi acuannya untuk penentuan kebutuhan minimum alat plumbing itu ada di tabel 2, teman-teman. Pada tabel 2, jumlah alat plumbing minimum dihitung pada asumsi hunian antara pria dan wanita, yaitu 50% pria dan 50% wanita. Jadi kalau kita lihat ke tabel 2, ini kan ada pria, wanita, ada untuk kloset, untuk urinal itu pria, untuk kamar mandi itu ada pria dan wanita. Nah, dari tabel 2 ini diasumsikan bahwa kalau seandainya ini contohnya gedung bioskop atau tempat konser atau auditorium, pengunjungnya nanti ada 50% pria, 50% wanita. Asumsinya seperti itu pertama kali. Nah, ini pertama kali ya. Nah, bila mana kondisi di lapangan menunjukkan asumsi perbedaan, maka informasi tersebut digunakan untuk menentukan jumlah perlengkapan untuk setiap jenis kelamin. Nah, beban dan klasifikasi hunian harus dihitung sesuai dengan jenis penggunaan hunian. Nah, apabila teman-teman membuat suatu bangunan, gedung bioskop contohnya, ataupun tadi auditorium, nah sudah ditentukan, oh pria dan wanitanya berbeda. Untuk prianya umpamanya jumlahnya untuk 2000, nah untuk wanitanya 1000. Nah, sehingga kita bisa menggunakan acuan yang itu, tidak menggunakan acuan 50% pria dan 50% wanita, karena memang sudah ada asumsi perbedaan sebelumnya. Nah, berbeda dengan yang ini. Nah, dengan yang 50% ini, teman-teman. Nah, sehingga memang teman-teman diminta, nah kalau sudah ada asumsinya ya pakai asumsi itu. Kalau belum ada asumsi maka menggunakan asumsi 50% pria dan 50% wanita.
Bila mana hasil rasio perlengkapan plumbing menggunakan tabel 2 dalam angka pecahan, nah umpamanya dalam angka pecahan, angka tersebut akan dibulatkan menjadi bilangan bulat berikutnya. Nah, contohnya rasionya umpamanya 2,5. Nah, gunakan apa? Gunakan 3 atau 2,2, gunakan 3. Nah, terus untuk kelipatan beberapa hunian, umpamanya ada hunian A, B, C, itu jumlahnya 2,5, 2,5, umpamanya seperti itu, ataupun 2,5 dan 3. Nah, maka angka pecahan harus terlebih dahulu dijumlahkan dan kemudian dibulatkan menjadi bilangan bulat berikutnya. Contohnya 2,2 lah ya, 2,2 ditambah 2,2 yaitu 4,4. Nah, maka dibulatkan menjadi berapa? Jadi 5. Fasilitas terpisah. Nah, ini untuk yang poin kedua, teman-teman. Untuk poin kedua ini, yang ini, nah, poin kedua, untuk fasilitas terpisah. Nah, fasilitas toilet terpisah harus tersedia. Jadi memang dipisahkan antara toilet pria dan wanita untuk masing-masing jenis kelamin. Nah, jadi memang dipisahkan nih. Kecuali jadi dibolehkan toilet itu sama, nah, antara laki-laki dengan perempuan atau pria dan wanita apabila pemasangan di perumahan. Jadi di rumah gitu. Di rumah itu ya boleh, Pak. Toilet pria dan wanita satu gabung jadi satu gitu. Walaupun toiletnya ada 2 atau 3 di rumah itu, tetapi kan pria dan wanita boleh menggunakannya. Terus yang kedua, dalam hunian dengan beban total penghuni sampai dengan 10, jadi dalam hunian itu ya rumah tinggal ya, sampai dengan 10, termasuk pelanggan dan karyawan. Nah, kalau ada hunian, ada pelanggan dan karyawan, ini toko biasa lah, bisa dibilang seperti itu. Kalau ada hunian, ya rumah tinggal, terus toko biasa. Nah, satu fasilitas toilet dirancang untuk digunakan oleh tidak lebih dari satu orang satu waktu, diizinkan untuk digunakan oleh jenis kelamin yang berbeda. Nah, jadi ya cukuplah satu toilet, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk pelanggan atau karyawan, dan bisa laki-laki atau perempuan. Minimal ya. Ingat, yang saya sampaikan ini minimal, teman-teman. Umpamanya satu cukup, tetapi kalau mau buat 2, 3, 4 boleh. Nah, terus poin C-nya, dalam hunian bisnis dan dagang dengan total beban penghuni sampai dengan 50 orang. Nah, ini hunian bisnis dan dagang biasanya untuk pusat perbelanjaan. Nah, ya tapi tidak begitu besar juga, atau serba lah ya, bisa mungkin dibilang seperti itu. Nah, dengan total beban penghuni sampai dengan 50 orang, termasuk pelanggan dan karyawan, satu fasilitas toilet dirancang untuk digunakan oleh tidak lebih dari satu orang pada waktu yang sama, diizinkan untuk digunakan oleh jenis kelamin yang berbeda. Jadi intinya ketika ada hunian bisnis dan dagang, kalau untuk hunian itu total penghuni sampai dengan 10 saja, maka itu boleh menggunakan minimal satu toilet yang bisa digunakan untuk pria dan wanita bersama-sama. Nah, terus dalam hunian bisnis dan dagang, total beban penghuni sampai dengan 50 orang, maka satu toilet bisa digunakan oleh pria maupun wanita. Nah, itu poin kedua. Poin ketiganya, kebutuhan peralatan untuk hunian khusus. Nah, peralatan tambahan diperlukan di mana kondisi lingkungan yang tidak biasa atau ditemui pada acara khusus. Nah, contohnya di area persiapan makanan, kebutuhan peralatan harus memenuhi persyaratan kesehatan. Nah, apabila ada peraturan tertentu yang mensyaratkan ada hal-hal khusus, maka itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk pada hunian khusus. Contohnya seperti di area-area ini persiapan makan, berarti pantry atau dapur, bahkan di rumah sakit di dapurnya juga harus steril dan lain sebagainya lah, ada persyaratan kesehatan yang khusus. Terus fasilitas toilet yang melayani karyawan dan pelanggan atau pengunjung. Nah,
poin keempatnya, setiap bangunan harus dilengkapi fasilitas toilet untuk karyawan dan pelanggan atau pengunjung di dalam mall, nah, atau pusat perbelanjaan. Toilet harus dapat digunakan untuk kebutuhan karyawan dan pelanggan atau pengunjung. Nah, kebutuhan toilet untuk karyawan dan pelanggan atau pengunjung harus ditempatkan pada lokasi mudah terjangkau atau dijangkau lah ya. Nah, jarak maksimum dari setiap toko ke fasilitas toilet tidak lebih dari 92 meter. Berarti jarak maksimumnya hanya 92 meter antara toko dengan toilet. Tapi biasanya nggak akan nyampe segini kalau di toko ya, karena toko biasanya luasannya paling 20 kali 30 ataupun sejenisnya lah, atau mentok-mentok 50 meter. Nah, sedangkan untuk pusat perbelanjaan seperti mall, jarak fasilitas toilet ke pusat perbelanjaan itu maksimumnya 152 meter, atau jarak maksimum dari setiap pusat perbelanjaan ke fasilitas toilet tidak lebih dari 152 meter. Jadi harus kecil dari sama dengan 152 meter jaraknya. Terus untuk pekerja, nah ini fasilitas toilet harus disediakan untuk pekerja bangunan selama pelaksanaan konstruksi dengan kondisi sanitasi terpelihara. Biasanya kalau kita ada melihat ada pembangunan infrastruktur, itu ada base camp namanya, base camp untuk apa, pekerja. Nah di situ juga harus disediakan toilet, entah itu toilet portable dan lain sebagainya atau sejenis lainnya. Yang jelas ada fasilitas sanitasi yang terpelihara. Khusus untuk rumah ibadah disesuaikan dengan kebutuhan ibadah agama atau kepercayaan masing-masing. Nanti ada di tabel 2 untuk jenis penggunaan A-3. Nah, ini beberapa catatan-catatan penting yang teman-teman harus ketahui. Nah, terus selanjutnya yang perlu diketahui juga, perlu dipahami adalah yang catatan ini teman-teman. Nah, teman-teman harus pahami juga catatan yang ini. Nah, dimana yang pertama ada catatan angka-angka ini pada tabel 2 ya, angka-angka yang ditampilkan didasarkan pada alat plumbing minimum yang diperlukan untuk jumlah orang yang ditunjukkan atau bagiannya. Nah, jadi memang ini adalah alat plumbing minimum. Nah, jadi standar minimum ya teman-teman ya. Nanti kalau menentukan, oh alat plumbing untuk pria ada 10. Nah, terus tahu-tahu teman-teman membuat 15. Itu boleh nggak? Boleh. Nah, tetapi jangan kurang dari 10. Nah, terus catatan kedua, ini catatan pertama. Ini ada di sini nih teman-teman. Yang ini adalah catatan pertama nih. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ada catatan pertama. Ini catatan pertama namanya. Nah, ini. Nah, terus ada lagi ini untuk judul tabelnya catatan pertama. Terus ada catatan kedua. Catatan kedua ini. Nah, catatan ketiga ini. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, catatan kedua, sebuah restoran, nah, fasilitas cuci tangan harus tersedia di dapur bagi karyawan dan pengunjung. Jadi harus ada wastafel nih. Nah, jangan lupa dicantumkan wastafel. Biasanya harus lebih dari 1 sih. Walaupun standarnya 1, tetapi akan lebih baik. Nah, ini saran, akan lebih baik biasanya karyawan dan pengunjung itu dibedakan wastafelnya ataupun fasilitas cuci tangannya. Kenapa? Karena untuk karyawan yang memasak dan lain sebagainya untuk di restoran ini biasanya kan harus bersih juga. Nah, sehingga kalau dicampurkan tempat cuci tangan karyawan dengan pengunjung, ditakutkannya ada pengunjung yang membawa virus, bakteri dan sebagainya, nanti juga kena ke karyawan tersebut. Jadi diusahakan ya terpisah lah ya. Nah, untuk fasilitas cuci tangannya. Terus catatan ketiga, jumlah total kloset yang diperlukan untuk wanita tidak boleh kurang dari jumlah kloset dan urinal yang diperlukan untuk pria. Nah, ini jadi catatan ketiga, nanti saya tunjukkan apa maksudnya yang catatan ketiga ini. Nah, oke, kita mulai, kita buat contoh perhitungan bagaimana menentukan kebutuhan minimum alat plumbing dari poin 4.3 ini. Nah, cara perhitungannya kita buat contohnya.
Ini saya buat di sini, di sebelah sini. Dianggap, nah, kita merencanakan auditorium untuk kapasitas 2000 peserta. Nah, jika diasumsikan fasilitas ini untuk 50% pria dan 50% wanita. Nah, fasilitas ini untuk 1000 pria dan 1000 wanita. Oke, nah ini dulu yang perlu dipahami. Nah, setelah itu kita cari teman-teman kebutuhan kloset. Nah, ini untuk pria dulu ya, kita coba hitung ya untuk pria ya. Nah, untuk pria di sini ya itu kita bisa melihat bahwa 3 kloset untuk 201 sampai 400 pria. Berarti kan 400 itu ada 3 kloset. 3 kloset. Nah, terus selanjutnya ternyata jumlah prianya kan 1000 teman-teman. Nah, ada catatan di bawahnya nih. Nah, ada catatan di sini. Catatan yang ini. Nah, ini catatannya. Nah, bisa dilihat. Lebih dari 400, penambahan 1 setiap tambahan 500 pria dan penambahan 1 setiap tambahan 125 wanita. Nah, berarti kan untuk pria ini, nah 401 sampai, nah karena nambah 500 pria, maka tambah 1 klosetnya. Nah, berarti 400 tambah 500 berarti 900. Nah, maka dia jadinya nambah 1 kloset. Terus ini sudah sampai belum? Udah 1000 belum? Ternyata belum kan? Karena baru sampai untuk fasilitas 900 nih. Nah, terus dari 901 nah, sampai 1000 tambah lagi 1 kloset. Berarti total kloset pria adalah 5 kloset. Setelah itu fasilitas apa lagi untuk pria? Oh, ada urinal. Nah, kita hitung urinal. Nah, urinal. Kita coba hitung untuk urinalnya. 1 urinal untuk 1 sampai 200 pria. Nah, 2 urinal untuk 201 sampai 300 pria. Nah, terus 3 urinal untuk 301 sampai 400 pria. Nah, terus ada lagi 4 untuk 401 sampai 600. Nah, jadi untuk 600, nah, untuk 600 pertama itu ada 4 urinal, teman-teman. Nah, 4 urinal.
Sedangkan pengunjungnya ataupun pesertanya nanti untuk di auditorium itu ada 1000 pria. Nah, maka masih ada 400 nih yang belum kebagian. Nah, ada catatan lagi nih di sini. Nah, ada catatan lagi, lebih dari 600, penambahan 1 setiap tambahan 300. Nah, berarti kan 600 1 sampai 900 itu nambah 1 urinal. Nah, terus 901 sampai 1000 itu nambah lagi 1 urinal. Berarti total urinal itu adalah 6 urinal. Terus apalagi kebutuhan untuk prianya? Kamar mandi. Nah, kamar mandi. Kita lihat kamar mandi itu satu kamar mandi untuk 1 sampai 200 pria. 2 kamar mandi untuk 201 sampai 400 pria. 3 kamar mandi untuk 401 sampai 600 pria. Dan 4 kamar mandi untuk 601 sampai 750. Jadi untuk sampai 750 itu butuh berapa? 4 kamar mandi. Nah, 4 kamar mandi. 751 sampai berapa? Teman-teman bisa lihat nih. Nah, ada catatan di sini nih. Lebih dari 750, penambahan 1 setiap tambahan 250 pria dan penambahan 1 setiap tambahan 200 wanita. Berarti kan 751 sampai 1000, karena 750 tambah 250 kan, nah 1000 itu nambah 1 kamar mandi. Nah, maka totalnya total kamar mandi pria adalah 5 kamar mandi. Nah, apalagi untuk pria? Oh, nggak ada, sudah selesai. Nah, untuk pria kita masuk ke wanita, yang bagian wanita. Nah, yang wanita kita coba hitung juga. Yang wanita sama kloset. Kita bisa lihat kloset, 1 kloset untuk 1 sampai 25 wanita, 2 kloset untuk 26 sampai 50 wanita. Begitu selanjutnya sampai ke 8 kloset untuk 301 sampai 400 wanita. Nah, berarti 400 itu ada 8 kloset. Sedangkan pengunjungnya itu ataupun pesertanya itu 50%, berarti kan 1000 tadi ya, 1000. 1000 wanita sebentar. 1000 wanita, sehingga berarti ada catatan di sini, teman-teman bisa lihat yang ini, yang catatan ini ya. Nah, ini catatan. Nah, bahwa penambahan 1 setiap tambahan 125 wanita. Nah, kita cek berarti 401 sampai tambah 125 berarti 525. Butuh 1 kloset. Terus tambah lagi nih. Nah, dari 401 sampai 525, 1 dari 526 sampai ke berapa pengunjung? Kurang lebih sampai ke 650. Nah, itu tambah 1 lagi klosetnya.
651 sampai 775. Tambah lagi 1. 776 sampai 900. Itu nambah 1 lagi klosetnya. 901 sampai ke 1000. Tambah lagi 1. Nah, berarti total kloset adalah, kita bisa hitung 8 ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 13 kloset untuk wanita. Selanjutnya, apalagi untuk kebutuhan wanita? Kamar mandi. Nah, kita hitung kamar mandinya. Kebutuhannya, 1 wanita sampai 200 wanita itu ada butuh 1 kamar mandi. Nah, 2 kamar mandi untuk 201 sampai 400 wanita. Begitu selanjutnya sampai 4 kamar mandi untuk 601 sampai 750 wanita. Berarti kan 750, nah 750 itu butuh 4 kamar mandi. Nah, terus ada catatan, ini catatan yang saya garis ini, nah yang saya kotakin. Nah, penambahan 1 setiap tambahan 200 wanita, berarti 751 sampai 950 kan tambah 200 tuh. Nah, itu butuh 1 lagi. Nah, 950 sampai ke 1000 juga nambah 1. Berarti total KM, nah, yaitu 6 kamar mandi untuk wanita. Nah, disinilah berlaku peraturan nomor 3 tadi, teman-teman. Bisa dilihat di sini ada catatan 3 ini, yang di sini catatan 3. Ini dia. Nah, catatan 3, jumlah total kloset yang diperlukan untuk wanita tidak boleh kurang dari jumlah kloset dan urinal yang diperlukan untuk pria. Jadi, bisa dilihat total kloset untuk wanita itu 13. Kita lihat punya pria. Nah, yang pria kita lihat kloset butuh 5, urinal 6. Kalau dijumlahkan itu 11. Nah, kita lihat di sini, saya tulis di sini kloset plus urinal untuk pria itu adalah 5 ditambah 6, 11 totalnya. Nah, sedangkan kloset untuk wanita itu bisa dilihat jumlahnya adalah 13. Nah, ini dia. Untuk pria jumlahnya 11. Nah, maka di peraturan 3 ini, nah, jumlah total kloset yang diperlukan untuk wanita tidak boleh kurang dari jumlah kloset dan urinal yang diperlukan untuk pria. Nah, jumlahnya ternyata tidak kurang nih, teman-teman. Nah, karena jumlahnya lebih banyak, berarti nggak ada masalah. Nah, tapi apabila terjadi di lapangan itu jumlah kloset dan urinal umpamanya ya, ini umpamanya itu 15, maka total kloset untuk wanita dari 13 ini harus disamakan menjadi 15. Nah, jadi kalau seandainya kloset plus urinalnya 15, maka kloset pada wanitanya harus 15 dibuat. Nah, begitu kira-kira cara untuk menentukan kebutuhan minimum alat plumbing. Ingat, ini adalah kebutuhan minimum alat plumbing, teman-teman. Nah, ketika nanti contohnya untuk pria ini 5 kloset, dari perhitungan teman-teman mau membuat 10 boleh nggak? Boleh. Nah, terus urinalnya dibuat 10 juga boleh. Nah, berarti kan total kloset plus urinal itu ada 20. Nah, maka kloset untuk wanita juga harus dibuat
20 minimalnya, karena jumlah kloset pria ditambah urinal pria itu totalnya tidak boleh melebihi jumlah kloset yang ada pada kamar mandi atau pada kloset toilet untuk wanita. Itu kira-kira untuk cara bagaimana menghitung kebutuhan minimum alat plumbing. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, setelah ini akan ada video untuk bagaimana cara perhitungan kebutuhan air dan lain sebagainya pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.